على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج لطالب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin jamaah rahimakumullah, adalah nikmat yang besar di antara sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia adalah nikmat masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara di dunia ini. Masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari nikmat yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Allah masih diberi kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Di antara salah satunya kata para ulama untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, untuk memperbaiki akhirat kita yang mana nanti tidak semuanya akan menempatinya. Karena perbaikan akhirat itu bukan di kubur, perbaikan akhirat bukan di mahsyar, perbaikan akhirat bukan di sirat, di mizan, di hisab, bukan. Perbaikan akhirat waktunya hanya sesaat di dunia ini. 60-70 tahun, ya. 60-70 tahun. Baina sittina aw sab'ina, kata Nabi. Antara kisaran 60-70 tahun untuk memperbaiki akhirat yang selama-lamanya tidak ada batasnya. Maka dari dunia orang merugi apabila kesempatan umur kita ini hanya digunakan untuk urusan dunia saja yang sebentar lagi kita akan tinggalkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di antara perbaikan akhirat kita yaitu dengan perbanyak ta'lim ini, ya. Di samping dakwah ila Allah, ta'lim wa ta'lim, dzikir wa hikmah, itu bagian daripada perkara yang terbanyak, ya. Di antaranya yaitu ta'lim, ya. Maka dari dunia sudah sama-sama kita paham, ya. Ada masail, ada qawaid, masail diulang-ulang berkali-kali setiap hari, masail seminggu sekali atau seminggu berapa kali, jadi yang penting kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Babul haid, ya. Baca. Dibaca Pak. Babul haid, bab menjelaskan tentang haid. Hadirin mulia, manusia itu, laki-laki itu, Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu menguasai atau mengayomi atau sebagai penanggung jawab atas wanita, atas nisa. Maka apa-apa yang berhubungan dengan wanita itu sebenarnya ada tanggung jawabnya suaminya itu, ya. Walaupun laki-laki itu tidak haid, ya, tidak ada laki-laki yang haid, tetapi dia ini jadi penanggung jawab atas diri wanita, ya. Makanya Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau dalam bahasa Arab ar-rijal, ya, bukan rijalu, tapi ar-rijal itu namanya al-nya itu al-qamariyah kalau dalam tajwid. Tetapi kalau dalam ilmu nahwu al-nya itu namanya al-haqiqatul jinsi. Jadi ar-rijalu hakikatnya laki-laki, gitu. Qawwamuna dia mengayomi atau menguasai atau sebagai penanggung jawab 'alan nisa, di atas para wanita. Kalau laki-laki itu tidak bisa mengayomi wanita, itu bukan hakikatnya laki-laki, bukan laki-laki yang sebenarnya, bukan laki-laki yang
sebenarnya. Maka ini walaupun kita ini tidak haid, ya, kita sebagai laki-laki, kita ini punya wanita, ibu, adik, istri. Maka ini kalau dia nggak ngerti itu tanggung jawab kita. Babul haid ini bab menjelaskan tentang haid. Ini haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya wanita yang secara umum dia berumur 9 tahun. Dan haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya wanita karena kebiasaan adat dia, ya. Bukan karena penyakit, memang adat dia, ya. Fitrahnya wanita yang sudah berumur 9 tahun atau kurang dari itu bisa saja, atau 9 tahun dia belum haid juga ada juga, tapi secara umum. Anak Aisyah radhiyallahu dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha Fatimah binti Abi Hubays, bahwasannya Fatimah binti Abi Hubays kanat tustahawu, adanya dia kena haid, ya, mengalami haid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepadanya, inna damal haid, sesungguhnya darah haid, damun aswadun, adalah darah yang merah, yu'rafu, yang diketahui, darah yang hitam, yu'rafu, yang sudah diketahui darah hitam. Kehitam-hitamannya itu sudah dipahami. Nah, ini satu pelajaran. Jadi kita sama-sama tahu, ya, haid itu adalah darah yang aswad, yang hitam, ya, hitamnya itu hitam-hitaman gitu. Berarti itu darahnya darah haid. Ya. Darahnya itu darah haid. Darah haid itu apa? Cirinya itu, ya. Ya, cirinya itu darahnya berwarna hitam. Ya. Cirinya darahnya berwarna hitam. Wa idza kana dzalika, apabila itu terjadi, fa amsiki ani sholati, maka tahanlah kamu wanita ani sholati, dari sholat. Haram hukumnya sholat, ya. Haram hukumnya sholat. Wa idza kana al-qawm, apabila darahnya itu selain itu, ya, apabila darahnya selain itu, maksudnya tidak hitam. Wa tawaddai wa sholli, sholatlah kamu wanita, wa sholli, dan sholatlah kamu. Jadi ini satu pelajaran, ya, satu pelajaran. Jadi berarti di rahimnya wanita itu darah keluar itu bukan haid saja, gitu, ya, bukan haid saja. Ada juga darah yang lainnya, ya. Berarti darah istihadah, ya, darah istihadah. Dan darah haid itu di antara salah satu cirinya yaitu darah itu keluar berwarna hitam, ya, hitam pekat. Biasanya itu agak, kalau dalam fikih itu dijelaskan keluarnya hitam kemudian kepanas-panasan, gitu, ya, hangat. Ya, hangat itu berarti darah haid. Nah, kalau darahnya itu tidak berwarna hitam, ya, ada darahnya itu warnanya kekuning-kuningan, ya, kekuning-kuningan, atau seperti merah muda, ya, maka itu bukan haid. Rawahu Abu Dawud dan Nasai wa Sahihu Hibban wal Hakim wastanqarahu Abu Hatim. Kalau meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dan telah mensahihkannya Imam Hibban dan Imam Hakim, dan mengingkarinya Abu Hatim. Jadi maksudnya hadis ini hanya satu saja Abu Hatim mengingkari akan kesahihannya, ya, tapi yang lainnya itu menyepakati akan kesahihannya. Wa bi hadis Asma binti Umays inda Abi Dawud, di dalam hadis Asma binti Umays dalam riwayat Imam Abu Dawud, wal tajlis fi mirkanin, dan hendaklah kamu duduk fi mirkanin, di tempat, ya, tempat basuhan, gitu, ya, tempat itu, ya, isim alat, ya, di tempat basuhan. Kalau juga bagaimana? Tempat berendam. Tempat berendam, ya, mandi lah, gitu, ya, tempat berendam, ya, tempat basuhan, ya, gitu. Pokoknya tempat wadah, gitu, ya.
supaya diketahui gitu darahnya. Wa idza ra'at safratu apabila terlihat darahnya itu berwarna kekuning-kuningan, fauqal ma'i di atas air. Di atas air itu darahnya itu warna kekuning-kuningan. Fal tastaghsil, maka hendaklah kamu mandi li dhuhri wal asri ghuslan wahidan, untuk zuhur dan asar satu kali basuhan, satu kali mandian. Wa taghsil lil maghrib wal isya ghuslan, dan mandilah kamu untuk maghrib dan isya satu kali mandian. Wa taghsil fajri ghuslan wahidan, dan mandilah kamu untuk sholat subuh ghuslan wahidan satu kali mandian. Wa tawaddu fi ma baina dzalika, dan hanya wudhu saja di antara itu, di antara selang-seling sholat itu. Jadi maksudnya bagaimana ya? Jadi maksudnya gini, apabila ya kamu melihat darahnya itu kuning-kuningan, maka ini bukan darah haid, ya. Berarti itu darah istihadah, ya. Maka hendaknya ya mandinya itu sebelum mandi itu digabung-gabung saja begini ya teman-teman. Jadi misalnya ini untuk zuhur dan asar, ya. Untuk zuhur dan asar. Jadi zuhurnya nanti diakhirkan, asarnya diawalkan. Bisa bermandi. Nanti maghrib isya, maghribnya diakhirkan, kan mandi dibasuh. Jadi sekali basuhan saja begitu, ya. Nanti isyanya baru masuk. Nah, kalau subuh kan sendiri dia. Subuh sendiri. Jadi begitu. Ini bukan dijamak, tapi bukan dijamak ya, nggak boleh dijamak ya. Nggak boleh dijamak. Jadi pokoknya diakhirkan gitu. Jadi waktu pertama diakhirkan hingga masuk kepada waktu yang kedua, ya. Kemudian mandi. Jadi untuk zuhur dan asar satu kali mandian. Berarti mau menjelang sholat zuhur nih, jadi zuhurnya jam 3 misalnya ya. Zuhurnya jam 3. Nah, sekali mandi sebelum sholat zuhur kan dibasuh dulu itu, ya. Karena ini kan najis nih, ya. Dari sahabat nanti dibasuh, ya. Dia seperti laki-laki ini. Enggak akan itu tanggung jawab di akhirat. Ya. Kalau istrinya enggak tahu tanggung jawab di akhirat gimana? Karena tadi sudah jelas ayatnya. Jadi ini zuhur diakhirkan, jam 3 misalnya. Kemudian dia mandi, bersih, zuhur, ya, mandi dulu, dibersihkan. Kemudian setelah sholat zuhur selesai, langsung masuk asar. Nah, mandi dia, mandi lagi. Sholat, ya, wudhu aja gitu ya. Kalau belum batal ya, langsung. Kalau udah batal wudhu saja, gitu kan. Kalau udah batal ya berarti langsung sholat gitu. Tapi itu caranya praktek, ya. Itu mandinya bukan mandi wajib tapi bukan, ya. Mandi biasa saja, ya. Ini kan istihadah. Maka ada yang mengatakan wa idza ra'at safratu, apabila ya terlihat darah itu kuning-kuningan, pokoknya di atas air kan ngambang dia, ini kan ngambang darahnya, ya. Maka mandilah, ya. Lidu dia berasri usulan wahidah. Untuk zuhur dan asar satu kali mandian berarti apa? Nanti diakhirkan zuhurnya, ya, kemudian asarnya di awal. Ini kalau dalam ilmu dalam pemahaman, ya, pemahaman mazhabnya Hanafi itu namanya jamak suri, gitu, ya. Karena orang Hanafi itu tidak boleh menjamak, itu tidak boleh, haram, ya. Orang Hanafi itu haram boleh menjamak. Jadi seperti itu. Jadi diakhirkan apa? Zuhurnya diakhirkan, asarnya di awal. Praktiknya seperti itu. Jadi berarti satu pemahaman bahwasanya darah itu baik darah haid atau darah istihadah itu hukumnya najis. Jangan sholat nanti mau darah lagi, atau nanti lagi istihadah tidak sholat pula lagi. Ini harus ngerti. Dikarenakan wanita itu dia menyamakan istihadah dan haid itu. Pokoknya asal keluar darah nggak sholat, ya. Kita sebagai suami itu harus jeli, ya. Sebagai suami itu harus ada qawwamuna 'alan nisa, itu saya pernah menjawab tadi, itu harus jeli. Nggak sholat, haid. Nah, tanya dulu darahnya keluar warnanya apa. Jadi kalau darahnya itu keluar warna hitam, itu haid. Kalau darahnya keluar selain itu, maka itu bukan haid, ya. Khususnya yang belum
Jadi seperti itu. Nah, nanti prakteknya sholatnya itu seperti itu. Nanti diajarin sholatnya. Ya, karena wanita kan tidak dianjurkan berjamaah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti dijelaskan di dalam hadis yang lain. Wan Hamnah binti Jahsh, Allah mengatakan, untuk ustahadu adalah saya ustahadu keluar haidatan dengan haid kabiratan syadidatan yang banyak dan sangat banyak. Wa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam astafdihi, untuk meminta fatwa kepada beliau. Ini satu pelajaran bahwasanya wanita itu ngaji kepada laki-laki boleh. Ya, apabila wanitanya tidak ada yang ngerti. Ya, apabila wanitanya tidak ada yang ngerti masalah hukum, gitu. Bukan hukum saja, ya. Hukum yang lain dulu, ya. Dengan cara tidak ada wanita yang ngerti. Kalau ada wanita yang ngerti, ngaji sama wanita saja, ya. Wanita ngaji sama wanita saja, sama-sama wanita. Tapi kalau enggak, maka hukumnya itu boleh. Ini seperti ini. Ini bukan mahram ini, ya. Waqala, makanya mengatakan innama hiya ruddatun, sesungguhnya itu adalah tendangan atau apa ya, injakan gitu. Innama hiya ruddatun min syaitan, sesungguhnya itu adalah tendangan dari syaitan. Ya, tendangan. Gangguan. Diinjak, ya gangguan itu dipacau gitu, ya, ya dari syaitan. Padahal jadi maka khidlah kamu sittata ayyamin 6 hari, au sab'atan atau 7, au sab'ati ayyamin atau 7 hari. Tsumma intasili, kemudian mandilah kamu. Jadi dua pelajarannya, Jadi yang kedua, haidnya wanita itu secara umum itu 6 hari sampai 7 hari. Ya, 6 hari sampai 7 hari. Kalau lebih daripada itu masuk haid yang banyak. Sampai kapan? Sampai 15 hari. Tapi ini jarang, ya. Ya. Jadi kalau dia ini sampai 15 hari terus dia ada haid lebih daripada 15 hari, maka itu namanya istihadah. Lalu mengucapkan ini secara umum, ya. Jadi memang seperti itu, ya. Wanita itu haidnya 6 sampai 10 hari, 6 sampai 7 hari. Faidas tanaqat, apabila sudah bersih, fasolli, maka sholatlah kamu 24 hari. Berarti haidnya berarti 6 hari, gitu ya. Berarti haidnya 6 hari, maka sucinya itu 24 hari. Atau 23 hari, ya. Atau 23 hari, berarti haidnya 7 hari, gitu ya. Nah, ini jelaskan. Wasolli, dan puasalah kamu dan sholatlah kamu. Fa inna dzalika, maka yang demikian itu yudziuki, akan mencukupi kamu, mencukupi dari masa-masa haid tadi, ya. Jadi haid itu kalau haidnya 6 hari, berarti masa sucinya 24 hari. Kalau haidnya 7 hari, berarti masa sucinya 23 hari, gitu ya. Ya. Wa kadzalika fa'ali kulla syahrin, begitu juga kerjakanlah untuk kamu setiap bulannya. Kama tahidun nisa'u, sebagaimana haidnya wanita-wanita yang secara umum, sebagaimana haidnya para wanita umumnya seperti itu, ya. Jadi menceritakan secara umum ini, ya. Jadi kalau wanita itu haid itu sampai 15 hari itu jarang, ya. Jarang. Begitu juga sebagaimana wanita enggak haid itu juga jarang. Ada wanita enggak haid. Baik qawaiti, apabila kamu sudah kuat ala antu akhiri dhuhra, untuk mengakhirkan sholat zuhur, wa ta'jili al asra, dan mempercepat
hinna tadhurina, ketika kamu salat suci, wa tusalli, dan kamu salat al-dhuhra wal asra, zuhur dan asar jami'an, semuanya itu maksudnya bukan di jamak ya. Kita jelaskan tadi itu. Jadi bukan di jamak maksudnya. Ini namanya jamak suri ya, jamak suri. Tapi bukan di jamak. Tsumma tu'akhirina al-maghrib wa ta'jilina al-isya. Kemudian kamu akhirkanlah salat maghrib dan percepatkanlah salat isya. Gitu ya. Tsumma taghtasilina, kemudian kamu mandilah, wa tajma'ina baina sholataini fa'ali, dan jamaklah di antara dua sholat, fa'ali, maka berjamaklah. Jamak itu bukan hakikat jamak ya, ingat dengan salah paham ya tadi. Kalau kita terjemahnya begitu. Kalau kita terjemahnya sholat berkumpul kan bukan jamak gitu. Jadi bukan jamak hakiki ya, seperti orangnya sholat safar itu bukan. Watartasilina, dan mandilah kamu maksudnya bersama sholat subuh. Sendirian saja kalau sholat subuh ya. Watusallina, dan sholatlah kamu. Allah, maka Nabi mengatakan wa huwa a'jabul amrayni, yang demikian itu paling aku sukai dua perkara ya. Jadi ini ya, Nabi menjelaskan secara mendetail ya, kalau itu wanita itu istihadah ya, wanita itu istihadah, maka caranya ya sholatnya tadi itu di sholat awalnya diakhirkan, sholat yang keduanya dicepatkan gitu ya. Jadi sholat awalnya misalkan zuhurnya itu diakhirkan, ya, jadi sholat asarnya di awal, maghribnya diakhirkan, isyanya di awal. Ini seperti itu. Wa syadalana, dan sejahan sarana anna Ummah Habibah, bahwasanya Ummah Habibah binti Jahas ya. Ini anaknya Abu Sufyan. Jadi Ummah Habibah itu anaknya Abu Sufyan. Selain anaknya Abu Sufyan, ada Ummah Habibah binti Jahas, ada Ummah Habibah binti Sufyan bin Harb. Syakat dia mengadu ila Rasulullah SAW, ada yang mengadu kepada Rasulullah mengenai datangnya darah. Waqala, maka Nabi mengatakan umkuthi, tahanlah kamu, tetaplah kamu atau duduklah kamu. Qadra makanan tahbisuki, seukuran adanya kamu bisa menahan haidatuki, haid kamu. Tumbang tasili, kemudian mandilah kamu. Bahkan maka adanya Ummah Habibah tertasilu, dia mandi likuli sholatin, untuk setiap sholat. Maksudnya ya bukan sholat dia itu ya. Dia orang kan itu nggak boleh sholat. Kalau orang istihadah harus sholat, tapi sholatnya tadi diakhirkan. Maksudnya di sini setiap datang waktu sholat dia dibersihkan ya. Ini penting ya. Mandinya itu tidak wajib ya. Mandinya itu tidak wajib, tetapi mandinya itu hanya sunnah saja ya. Jadi setiap datang waktu sholat, orang nggak sholat jangan bersih-bersih gitu maksudnya. Karena kalau head itu lama-kelamaan nggak diganti aja seharian bau ya, bau. Berarti masih pengantin baru belum tahu nggak head kan? Bau ini nggak menyenangkan ya. Maka ketika datang waktu sholat, bersihkan itu ya, kemaluannya itu diganti soteknya, kurang lebihnya. Ini maksudnya, jadi bukan maksudnya Nabi mengatakan itu bahkan tak sebelum sholat, bukannya dia itu sholat, bukan. Adanya dia mandi untuk setiap sholat. Mandinya itu bukan mandi janabah, mandi sunnah saja. Mandi sunnah saja, itu bersih-bersih. Yang itu bersih-bersih. Jadi setiap datang waktu sholat, orang nggak sholat dia mah bersih-bersih ya.
Atau wafirul Bukhari di dalam riwayat Imam Bukhari tadi riwayat Imam Muslim ya. Wa tawaddui dan kudulah kamu likulli sholatin untuk setiap sholat. Makanya Nabi tidak mengerjakan wa tawaddui likulli sholatin wasoli bukan begitu. Ya. Jadi wudulah kamu untuk setiap sholat bukan mengerjakan sholat, bukan hanya wudu saja. Jadi umpama kalau dia ini malas apa itu mandi ya wudu gitu. Sama seperti orang janabat itu ya kan ini kan lagi janabat janabatnya karena haid kan. Ya, orang janabat itu kalau mau makan mau tidur itu wudu dulu kalau dia malas mandi. Kalau orang lagi janabat laki-laki ya kok dia makan itu dalam kitab Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana kamu mesti jadi orang kaya ya. Kitabnya punya Habib Syah orang Yaman. Saya punya kitabnya Kaifa takunu ghaniyan, bagaimana semestinya kamu jadi orang kaya ya. Itu diantaranya orang biasa tidur atau biasa makan minum dalam keadaan janabat itu seret rezeki ya, menyebabkan rezekinya seret. Ya rezeki itu macam-macam Pak. Rezeki itu anak, rezeki itu ilmu, rezeki itu pemahaman, rezeki ya barokah apa tuh uang yang itu ternak itu barokah. Makanya kalau lagi ini mau makan misalnya ya kita malas mandi wudu dulu minimal. Kalau kita malas mandinya, kalau kita mau tidur wudu dulu gitu. Kalau kita malas mandinya, biasanya apa malam jam 10 atau jam 11 jam 12 tempur malas ya. Kita langsung kata nanti subuh ya sekalian ya kan. Nah, ini kata Habib Salim bin Tohir ya. Itu beliau mengatakan di dalam kitab Kaifa takunu itu bisa menyebabkan orang itu seret urusan rezekinya ya. Dan malaikat tidak mendekatinya ya. Malaikat rahmat tidak mendekatinya. Kalau Israel itu kan ngintip aja ya. Israel ngintip terus. Malaikat rahmat tidak mendekati. Nah, makanya di sini perempuan itu juga dianjurkan untuk dulu kalau datang waktu sholat. Tapi dia bukan sholat, itu sunnah saja. Ya. Wa Ummi Atiyah dari Sayyidina Ummi Atiyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Kunna la na'uddu al-qudrata." Adalah kami dulu menceritakan la na'udzu tidak menganggap al-qudrata darah yang kotor keruh ya wasafrata dan kuning ba'da turi setelah suci syai'an sesuatu darinya ya syai'an sesuatu darinya maksudnya si perempuan itu benar-benar paham bahwasanya haid itu darahnya bukan seperti itu. Bukan keruh ya, keruh seperti nanah gitu ya. Bukan gula kuning. Kalau keruh itu seperti apa ya, air atau apa. Lalu itu terjemahnya apa? Ya kayak tahu di kalau dudnya apa? Dud di bulat begitu ya. Kayak susu keruh gitu ya. Tanah yang di kalau orang kasihkan itu kan menjadi keruh gitu. Nah itu kadang-kadang wanita itu keluar darahnya seperti itu ya, atau kekuning-kuningan ya. Maka perempuan ini ya si Umar itu paham sekali. Kami tidak menganggap itu adalah suatu bagian dari haid gitu ya, bukan bagian dari haid. Nah ini yang kita harus paham ya, bahwasanya itu berarti darah isi hawa ya. Harus tanya itu wanita kita ini ya, jangan nanti nggak sholat saya. Padahal kan keluarnya keluar darahnya atau kuning dari darahnya, tapi tidak sholat. Berapa lama dia itu harus mau sholat nanti? Jika suami nggak di sini, tanggung jawab lagi tidak ada. Ya. Kalau suami nggak jadi, tanggung jawab. Wanita itu kalau nggak ngerti, makanya istri saya harus mengajarin tauhid ini. Ini penting sekali. Ya penting sekali. Ini dulu kayak Usman dari Lirboyo ya, kayak Usman dari Lirboyo kita ungkap dari Lirboyo untuk mengajar musuh bagian apa ini. Karena ini ya kadang-kadang wanita itu perkara begini ini samar gitu ya. Pokoknya asal keluar
suaminya pun udah biarin aja, hanya lagi head katanya, padahal itu bukan head, padahal itu bukan. Wan Anas dari Sayyidina Anas, Wan Anas dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu adalah Yahuda, bahwasanya orang Yahudi, karena adalah mereka idza harat al-mar'atu apabila wanita sedang haid, lam yu'aqiluha, maka mereka tidak membarengi makan. Maka mereka orang Yahudi tidak membarengi makan bersama wanitanya. Ya, yang lagi kata tadi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Isna'u kulla syai'in illa nikaha." Kerjakanlah oleh kalian segala sesuatu, apa saja, illa nikaha, kecuali jima. Nikah di sini artinya jima. Nikah itu bahasa secara definisi itu adalah bertemunya kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, itu namanya nikah. Ya, itu namanya nikah. Jadi jangan bilang kawin, kita kalau binatang. Kawin itu bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya itu nikah. Jadi kawin nikah itu sama saja. Kawin muda, apa? Kawin muda tapi nikah belum. Bahasa Arab serampakan. Jadi kawin nikah itu sama saja. Jadi kawinnya itu bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan. Nikah juga bertemunya kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang menikah. Jadi maksudnya Nabi SAW itu menyangkal pemahamannya orang-orang Yahudi, ya. Nah, orang Yahudi menganggap kalau istri-istri mereka lagi haid itu dianggapnya mereka lagi membawa sial, ya, kotor, membawa sial, sehingga mereka itu tidak mau hidup bareng, tidak mau makan bareng, bahkan tidak mau sekamar bareng. Beda kamarnya itu orang Yahudi. Maka Nabi SAW membedakan pemahaman dengan mereka. Nabi mengatakan kerjakan segala sesuatu kecuali nikah, kecuali berhubungan badan, ya, kecuali berhubungan badan yang pertemunya dua kelamin. Bahkan pertemunya hubungan badan asalkan tidak bertemu kelamin itu boleh, ya, itu boleh saja. Yang penting tadi tidak bertemunya kelamin. Gitu. Wala Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya, menyuruh saya, fa'taziru, kemudian saya memakai kain sejenis sarung begitu ya, supaya menutupi tubuhnya gitu. Fayubashiruni, kemudian Nabi menyentuh saya, ya. Basyara itu bertemunya dua kulit, ya, laki-laki dan perempuan. Wa ana haidun, sedangkan saya dalam keadaan haid. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi maksudnya Nabi SAW memberikan faham kepada umat ini, ya, tidak seperti ekstrimnya orang Yahudi. Bahwasanya kalau istri itu lagi haid, ya boleh-boleh saja, bercuburan itu boleh-boleh saja. Maksudnya yubashiru itu saling bertemunya dua kulit antara laki-laki dan perempuan. Tetapi harus dijaga antara pusat dan lutut. Ya, antara pusat dan lututnya harus dijaga. Sebenarnya kalau memang kuat itu tidak masalah. Cuman takut, khawatir. Kadang-kadang kita ini tidak kuat, gitu ya. Makanya sebatas di atas pusat dan di bawah lutut, sebatas itu saja. Karena kalau diteruskan di bawah pusat, di atas lutut, takutnya tidak kuat. Kalau Nabi tidak masalah, ya. Nabi kuat. Wanita Abbas dari Sayyidina Abbas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilanya mengenai orang ya'ti imra'atahu, yang dia datang kepada istrinya, wa hiya haidun, sedangkan dia dalam keadaan haid, istrinya dalam keadaan haid. Orang maka Nabi mengatakan, ya tasaddaqu bidinarin, maka dia harus bersedekah 1 dinar, al binisbi dinarin, atau sedekah separuh dinar.
1 dinar itu 4,5 juta. Ya, 1 dinar itu 4,5 juta sampai 5 juta. Ya. Setengah dinar 2 juta. Kita saudara 100.000 aja saya. Ini dalil yang kita baca dalam kitab fikih. Ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Dan dalilnya ini sahih, ya, rawal khamsah wa sahahahu al-hakim. Ini sahih. Maka ya sudah dosa besar. Karena ini dosa besar, Pak. Mengumpuli istri dalam keadaan ini dosa besar. Nah, tebusannya kafarahnya itu sudah kodanya 4 juta sampai 5 juta. Itu juga belum tentu Allah maafkan, tapi insya Allah dengan kita menunaikan tadi sedekah itu mudah-mudahan dimaafkan, gitu kan? Ya, mudah-mudahan dimaafkan. Karena Allah juga sampai ya diselagirkan kemudian kita ini terpancing untuk sampai berbuat demikian. Ya, bagian dari dosa besar, bagian dari dosa besar. Karena ada pemahaman orang-orang kafir itu katanya mereka mengatakan justru mengumpuli wanita laki-laki itu enak banget. Ada seperti itu, ya betul. Ada pemahaman seperti itu. Makanya ini benar-benar ini kita harus bicara. Kalau memang itu pernah, kalau benar-benar harus segera, ya. Nah, harus segera. Ya. Nah, kalau di dalam kitab fikih itu dibahas apabila darahnya lagi muncrat kencang, dalam arti ya awal-awal haid, maka sodakohnya itu 1 dinar, berarti 4 sampai 5 juta. Awal dinar itu maksudnya apabila haidnya itu sudah mulai mengering sedikit-sedikit, ya, sudah mulai keluar, udah mulai sedikit keluarnya, maka ini separuh dinar, berarti 2 juta atau 2,5 juta. Gitu ya. Ini kayaknya. Makanya kalau bisa kita lagi lihat itu ya sebaiknya kita ini puasa atau kita belum bisa milih. Kita kawal saja insyaallah aman ya. Jadi seperti itu. Ya, kalau tidak cuma istri seminggu atau 7 hari, 6 hari, 7 hari tidak besar kan? Berarti keluarnya 10 hari gitu kan. So, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadat al-mar'atu, apabila wanita telah haid, lam tusolli, maka dia tidak boleh sholat, walau tasum, maka dan dia tidak boleh puasa." Sholatnya haram, puasanya pun haram, ya. Sholatnya haram, puasanya juga haram. Tetapi kalau puasa wajib diqadha. Bedanya di situ. Kalau sholat tidak wajib diqadha. Kenapa? Ya kalau diqadha nanti banyak sekali mempunyai perempuan itu. Jadi masyarakat jadinya susah. Berbeda dengan puasa. Kalau puasa itu kan cuma sebulan dalam 1 tahun. Kan? Jadi tidak berat, ya, tidak berat. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan lamma ji'na Syarifah, ketika kami sudah sampai ke Syarifah itu nama tempat antara Mekah dan Madinah. Itu maka saya haid, nimpa pada saya haid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "If'ali ma yaf'alul hajj." Kerjakanlah olehmu amalan sebagaimana mengerjakannya orang haji. Ya, sebagaimana mengerjakan orang haji, maksudnya apa saja yang kamu kerjakan orang haji yang sedang kerjakan. Wa ba'alla la tadufi, kecuali kamu tidak boleh tawaf bil baiti, di Baitullah, hatta tadhuri, sehingga kamu suci. Jadi ini umpama kita bawa istri, ya, atau bawa orang tua, ya, lagi umroh atau lagi haji, ya. Kemudian mereka datang haid, ya, bukan suruh pulang, ya, bukan suruh pulang. Ini penting, ya. Siapa tahu kita ini haji perempuan istri atau umroh perempuan istri, jangan suruh pulang, ya. Salah ini.
Karena kalau orang suruh pulang dia pulang ke hotel gitu. Dia hotel aja alay. Jadi semuanya dikerjakan, sa'i dikerjakan, ya. Kemudian wukuf di Arafah dikerjakan, wukuf di Mina dikerjakan, di Musdalifah dikerjakan, kecuali tawaf. Kenapa? Ya karena tawaf itu tidak boleh berhadas, ya. Tawaf itu tidak boleh berhadas. Makanya kalau kita di sana kentut, semua sepakat. Kalau kita lagi tawaf kentut, semua sepakat para mazhab itu wajib wudu, ya, wajib wudu. Tetapi kalau nyentuh laki-laki yang perempuan tangan ya boleh, maka tidak harus wudu, ya. Kenapa? Karena ada pendapat dan ada hadisnya juga. Kita pernah baca hadisnya di sini. Itu kalau bersentuhan kulit asal tidak kentut itu orang Hanafi membolehkan, orang Maliki membolehkan, ya. Nah, yang sama yang diikuti orang Salafi ini. Orang Salafi itu tujuh istrinya jadi imam dia. Tidak apa-apa, ya. Tetapi kalau kentut semua sepakat, ya, semua sepakat dia harus wudu dan meneruskan tawafnya. Dalam arti kalau orang kentut nggak boleh dia tawaf, gitu, ya. Begitu juga kalau orang tuher dia nggak boleh tawaf. Tetapi kalau orang kentut sa'i boleh, ya. Wukuf di Arafah boleh, mabit di Mina atau di Musdalifah nggak masalah, ya. Kalau dia ini tidak berhadas, ya. Kalau dia ini berhadas itu masalah. Jadi sa'i tetap aja sa'i dari Safa dan Marwah tetap aja. Kalau dia ini kentut nggak masalah. Tidak syarat, ya, tidak rukun atau tidak syarat. Kalau harus sa'i kemudian dia harus suci, tidak syarat. Bukan juga rukun. Tetapi kalau tawaf ini adalah bagian daripada syarat. Suci itu bagian dari syarat. Karena tawaf itu menempati kedudukan sholat, gitu. Tawaf itu menempati kedudukan sholat. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, bukan disunahkan sholat tahiyatul masjid, bukan. Kalau kita datang ke Masjidil Haram, maka kita harus tawaf, itu namanya tawaf kudum, ya. Tawaf kudum itu tawaf baru datang. Tapi kalau orang tidak ngerti, datang ke sana langsung sholat dia, tidak boleh, bukan tidak boleh, ya. Makruh itu sholat dia itu, ya. Jadi apa? Tawaf kudum itu tawaf baru datang. Jadi penghormatan ke Masjidil Haram itu bukan sholat. Penghormatan ke Masjidil Haram itu adalah tawaf. Jadi tawaf itu menempati kedudukan sholat, kata Nabi. Cuman orang tawaf itu boleh ngobrol, ya. Kalau orang sholat nggak boleh ngobrol, ya. Orang tawaf boleh makan permen, orang sholat nggak boleh makan permen. Orang sholat boleh selfie, jangan sholat hanya selfie. Orang tawaf sekarang pada selfie dia, mana-mana pada selfie, bilang selfie itu boleh, ya. Nah, jadi bedanya tawaf dan sholat itu, ya, kalau tawaf itu samanya tawaf dan sholat itu samanya dengan cara tadi harus suci, gitu, ya, harus suci. Maka ketika kita membawa istri lagi haji atau lagi umroh, kok datang haid, bukan disuruh pulang. Kalau lagi umroh, gini, ya. Kalau lagi umroh, dia langsung ihram, ya, pakai niat ihram, kemudian dia langsung sa'i, ya, langsung sa'i. Setelah sa'i, tahalul, ya, ukur rambut. Kalau perempuan tadi cukup nggak boleh digundul, ya. Kalau laki-laki, sebetulnya dibotak, digundul. Cukur rambut, kemudian sudah selesai. Jadi bukan suruh pulang ke hotel. Ini kalau umroh. Tapi kalau haji, ya, misalnya datang haid nih, ya, datang haid, dia pakai kan ihram, nggak boleh tawaf, ya, nggak boleh tawaf, langsung sa'i. Nanti, ya, setelah sa'i wukuf di Arafah, ya, wukuf di Arafah, kemudian wukuf di Mina, ya, di Musdalifah, kemudian setelah itu tahalul itu potong rambut, jangan suruh pulang, ya.
Nah begitu. Lah, terus bagaimana? Ini dibahas dalam fikih ya. Terus nanti dia itu harus bayar dam, ya. Damnya apa? Atau kambing. Kalau punya duit, kalau tak punya duit, maka sebaik hatinya kambing, yaitu makanan untuk orang miskin. 1 mud 10 orang miskin. Kalau tidak bisa ngasih makan juga karena miskin, maka puasa ya. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ya. Ya. Shawu salasati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yaitu puasa 3 hari di Mekah. Puasa 3 hari di Mekah, kemudian 7 hari di rumah. Caranya begitu ya. Sebagai kafarohnya tadi itu karena tidak bisa tawaf ya. Kemudian nanti tahun depan kalau ada rezeki haji lagi. Ya, kalau ada rezeki. Ya. Kalau tidak ada rezeki sudah ya, selesai kan. Nah jadi seperti itu ya, bukan disuruh pulang. Ini yang sering kan karena kita tidak tahu. Wanita itu kan setiap bulannya ada haid terus. Jadi kalau kita bawa istri lagi haid ya, maka tanya dulu nih haid apa? Istihadah. Kalau istihadah terus berarti begitu ya. Nah seperti biasa. Kalau haid jangan disuruh pulang ke hotel ya, tetapi langsung dia suruh ihram, niat ihram, kemudian langsung sa'i. Ini kalau umroh ya. Setelah sa'i 7 kali putaran, kemudian setelah itu dia tahallul, potong rambut, krek gitu ya, potong rambut sedikit saja. Kemudian setelah itu pulang. Nah kalau haji ya, niat ihram, kemudian sa'i 7 kali ya. Kemudian setelah itu wudhu di Arafah, kemudian ya mabit di Mina, Musdalifah, kemudian setelah itu tawaf ya, nggak boleh ya, sebenarnya tawaf boleh ya, tawaf nggak boleh. Jadi sudah saya tahallul ya, tahallul. Kalau kita normalkan ya, kalau kita normal itu pertama itu tawaf ifadhah, setelah itu namanya itu tawaf wada ya, tawaf wada itu pamitan ketika mau pulang. Tapi ini kalau lagi haid nggak boleh lagi ya. Tawaf ifadhah itu hukumnya fardu, tawaf wada itu hukumnya wajib. Jadi seperti itu. Paham ya? Nah, ini penting Pak ya. Kalau kita ada sekitarnya, mau istri, mau istri, saya juga tidak. Jadi idealnya haji atau umrah itu mau istri, Pak. Tidak. Sebenarnya Nabi mau istri. Idealnya ya. Jadi bukan sendirian. Bahkan kalau sendiri juga boleh itu wanita itu. Dilarang itu sama Nabi. Kecuali laki-laki. Tapi kalau kita berangkat sendirian, kadang-kadang istri nggak diajak kan? Bisa tuh nggak boleh ya, pengen juga lakukan. Maka ya kalau kita dapat itu umroh ya bareng, haji ya bareng. Nah, seumpama terjadi ini kronologi masalah seperti ini, itu prakteknya gitu ya, ingat-ingat ya. Jadi bukannya suruh pulang, karena ini kejadian ini banyak disuruh pulang dia. Ya, wanita-wanita suruh pulang, kemudian suruh pulang hotel, yang balik ke hotel. Di sana begitu. Di sana. Nah, di bayar damnya double-double dia, ya. Bayar damnya double-double. Jangka dan ini insya Allah kita lanjutkan lagi pada sisa. Subhanallah.